dimana Onyx yang struggle, mereka kalah untuk mid lane duonya. Dan sekarang Keyboy jauh bermain agresif bersama dengan ada Sans yang mau coba untuk di-enable Flicker. Oh my god, Flicker for defensive Keyboy. Pattern yang sama di beberapa game terakhir. Ya. Flicker, Keyboy early, trigger membuat Onyx gak punya daya juang untuk turtle. Ya, itu dia. Tapi masalahnya tentunya dari Onyx juga mereka nggak mau kalah lagi untuk segi head to headnya. Clear cepat mungkin ada jawaban, tapi kita tahu bagaimana Baxia ini jadi perkara dari tadi. Rotasinya cepet banget, Sujin. Tadi dia cuma glinding. Ya. Flicker ke trigger, Bener mahal. banget. Tapi satu hal yang gue suka dari Kairi adalah dia tahu Alpha Jungle ini bisa nutup early pressure dari Susujin. Gak masalah sekuat apapun Baxia tersebut bisa ditutup. Tapi nampaknya untuk Sapero itu belum tentu bisa bertahan. Dengan adanya vision yang cukup jelas tuh pemain dari tim. RRQ dapat sebelah bakal coba dimakan oleh tim Tonic. Kairi standby. Dia masih belum cukup. Karena Sapero udah terkena damage dengan sangat banyak. Poking yang tidak ada partnernya. Alright, hanya mengusir mundur saja ya, biar Saveronya juga nggak menerima gangguan yang terlalu banyak. Tapi ini adalah angin segar sekali untuk RRQ. Early game bisa mereka tahan dengan adanya, kita tahu bagaimana potensi clear antara Chow dan juga Farsa. Ini cepat banget, rotasi juga bisa cepat banget. Tapi semenjak flicker pertama tadi ke trigger, itu ketutup rotasinya. Itu yang paling mahal dan Keyboy di sini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan memang Valentina punya burst damage ya di area mid game. Tapi early, lihat bakal coba dipasang Sans. Masih berada di level 3. Dan itu dia, Angkar Sans, Lionel Sans. Oke, men-trigger juga dari Wings by Wings, tapi dia belum punya Ever Attack, tapi Keyboy. Oke, nampaknya Flicker Tonic keluarga ada to find a blow. Bersikap Luffy berhasil menangkap Tyrant, tapi tidak cukup untuk range melakukan covering up terhadap Luffy. Membuat Luffy harus turun dari gendongannya. Sans berada di level 4. Target utamanya bakal coba ditumbang. One last hit. Sans hampir perfect down, tapi the power of retribution akan coba didapatkan. Sosoji dan implode out of nowhere. Menutup Kairi di backline sana. Dan bisa melakukan cover. Sans harus pulang. Dan bahkan Tyrant kali ini menzoning out Luffy. Gak ada yang bisa melakukan covering up terhadap Kairi. Oh, RRQ, mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah ganda. Turtle didapatkan, Tang Jangla dari Onyx berhasil untuk ditumbang dan juga sebuah hal yang begitu baik untuk mereka untuk mendekati lagi gelar juara di season ini. Karena kalau main dari Onyx mereka udah lumayan kepotong apa yang ingin mereka lakukan. Terutama rotasi cepat yang diharapkan dari duo mid lane-nya. Ini lagi-lagi terlihat terdisable. Disable banget. Dan bahkan kalau melihat karena Sapero di arah bottom lane, dia satu harapan untuk Onyx bisa bermain di arah mid to the late game. Tapi jangan lupakan, dengan adanya 1-1, beberapa kali kita melihat 1-1 di MPL Indonesia bisa selesai dengan sangat cepat dengan burst-burst power yang dimiliki dari musuhnya. Oke, tapi untuk sekarang juga kita melihat bagaimana sebenarnya hanya ada Farsa dan juga Chow ya yang paling banyak memang sering digunakan sama Onyx. Jadi sama RRQ juga mereka punya Toy of tabrakan. Sapero bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Tidak so flower trigger, sabar banget. Sapero tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Carol laning, kita melihat 3 laning yang tidak terlalu baik dari tim Onyx. Full pressure di 3 laning yang berbeda. Alright. Penguasaan dari segi vision dan rotasi juga sekarang lagi dikuasai oleh RRQ. Modal Hunter Strike untuk Toy. Jadi udah enak banget untuk bisa join the fight nantinya 1 lawan 2 level 6 sekarang. Mau di-poking Keyboy-nya supaya trigger flicker yang dikeluarkan. Tapi Susujin menuju ke arah belakang. Flanking Gaming Idong ke sana. Pada SMB dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Sapero. Tidak bisa ditumbangkan. Nampaknya Sapero tertekan. Meanwhile Race bakal coba dimakan oleh seorang Kairi. Pertukaran yang cukup adil. Tapi nampaknya Keyboy tidak bisa meninggalkan Susujin seorang diri. Dan Way of Dragon yang on point. Membuat Susujin tertekan. Following up damage kali ini. Dan cover terhadap para pasukan dari tim Onyx. Sapero lebih tepatnya membawa Onyx mendapatkan keuntungan. Ya, sandwich yang ingin dilakukan memang Saveronya tumbang karena dengan feeder eye strike. Tapi ternyata Onyx mencari angle yang lain yaitu mengejar ke arah range-nya. Membuat dari Susujin juga gak selamat dan Turtle yang kedua sudah bisa didapatkan oleh Onyx dan ini akan mengejar lagi ketertinggalan. Tapi Nampaknya implode telah dikeluarkan. Satu harta tata di zona tengah berhasil. Dan my god, Sapero still survive in the jungle. Duel Dragon berhasil menyelamatkan Riz. Tapi nampaknya Duel Dragon dari Riz mengoplay Keyboy. Membuat dirinya selamat. Para pasukan dari tim Onyx. Building dari Keyboy. Gak boleh masuk lebih dalam dari Keyboy. What happened? What are you doing, Keyboy? Nafsu membunuhmu memang hampir selamat tapi the outplay dari Rin mengcopy ke arah The Way of the Dragon. Bukan cuma sekedar membuat dirinya selamat tapi bawa pulang Keyboy Yes. sebagai poin eliminasi.
sih. Dan bahkan Kiboy harus tenang. Dia nggak boleh nge-chill. Dia nggak boleh bermain terburu-buru. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, anchor dari permainan Onyx ini ada di Kiboy. Benar, itu dia. Terlalu membara sepertinya. Kita tahu bagaimana ini hype yang dirasakan sangat-sangat tinggi juga. Terutama mengingat ini adalah match point untuk RRQ. Tapi kalau kayak gitu itu bakal berbahaya. Ya selama Sky Pisternya belum terlalu maksimal, Kiboy dan juga Kairi masih selamat. Tapi ini dia game pick. Sepanjang karir Kiboy di Prosim, coba menjadi most pick hero Kiboy. Dengan total 51 kali pick. Dengan win rate yang tinggi. Tapi siapa yang tidak tahu cowok Kiboy? Tapi Hidong, Hidong di depan sana, di proses dikuatkan secara Luffy. Target damage tambah, tapi Federer gagal untuk mendapatkan covering up. Dengan adanya Sky Pister membuat permasukan dan Timoni mereka kehilangan Luffy. Gak ada badan lagi untuk kesekian kalinya. Dengan turret inner di arah bottom lane, membuat tim RRQ mendapatkan 2.800 gold difference. Tapi Kiboy udah sadar, Savero harus di cover. Satu asuransi late game, bukan hanya di Suns tapi di Savero. tuh momentum ya, terutama yang harus memang dicari juga sama Onyx. Bagaimana adanya peak of power nantinya dengan Wave of Dragon. Drop boxing dibuka tapi Kiboy. Kiboy masih coba untuk bertahan, tidak memiliki flicker dan bahkan Verify dari Riz yang merubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Suns. PDSM telah dikeluarkan, Luffy mencoba untuk menggendong Sun Sujin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Luffy masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ. Bahkan trigger dari Purify-nya Suns juga gak butuh sisi besar. Tadi di tetes udah dice track aja. Itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Kiboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody. Terkena efek dari Vine, gak kemana-mana dia. Tiga item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat di sana permasukan dari tim Onyx bakal coba di zoning out dengan Luffy tidak ada badan. Dua defense yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret ini di arah complete. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi dua, dan kita lihat baru satu kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Menyelamatkan. Kiboy-nya hilang. Iya ya, secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinsnya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari itemization juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Suns menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas dari Sonata. Flicker the Wave Dragon sedikit terlambat. Federation tetap bisa keluar tapi nampaknya Kiboy harus tenggelam. Dengan Sky bisa dimiliki. To find the flow. Tyrant berhasil mengacak-acak permasukan dari Timoni dan Savero. This is Captain Savero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Susujin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Jadi ya, belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Tyrant masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat ini bakal bahaya banget buat Onyx karena lihat area of effect dari Electric Flow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu. Suns, Purify buat sosok dari Hidong atau Dairen? Tapi ada fun fact-nya. Bentar, kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di FPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production team dan tim konten FPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren. Karena W Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana Onyx mau coba untuk maksa kontes kan, tapi masalahnya mereka ke distract dengan adanya Dairon yang menjalankan lane jauh. Oke, Luffy akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, buying time, delaying, dilakukan Sosojin. Ternyata Luffy di depan sana mencoba untuk menunggangi Sosojin. Dan itu berhasil menunggangi Sosojin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Pixel meledak di depan sana Kiboy. Jadi pilihan utama, Fear of Alpha, preventif dan Itong. Di the way of Dragon, tapi nampaknya impulsnya tidak terjadi. Tapi masih mau lebih. Bridge menjadi pilihan utama membuat para pasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mendapatkan poin kill utama. Tapi Sosojin menutup Kiboy dengan flanking gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya shield Trinity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Kiboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang Oh my god, solo kill! Solo kill from Tyrant, Raja yang pernah turun ke MTL dan bahkan
bangkit menuju ke MK untuk membalikan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari 1-2 Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana, Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Keyboy target utamanya, duel strike terlalu jauh, tidak follow dengan damage, dan malah Keyboy di sana terperangkap dalam perangkap sang raja. Skyfisher tambahan membuat Lucy tertekan dengan 2 teammate yang berbeda. Susujin too strong, dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang, karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Nah, Bahaya loh. Kalau kontes bahaya sih, Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Satu jadi target utama, one last hit untuk dikejar. Ayo pada blow, Saskia survive, tidak berhasil digapai. Dan Dairon ternyata wave strike terlalu buru-buru. Dairon, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi setim seberangnya. Tapi untuk sekarang, memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi, hype itu harus benar-benar bisa dikontrol. Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairon ini dari tadi benar-benar target locknya Sans dan Sans. Ya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Savero kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Savero udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Susujin. Ya, dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi. Oke, gak bisa strategi atau mereka exhausted. Oh, bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat power mereka. Tapi ya, Lord memang dibiarkan dulu slow push di arah top lane sehingga produksi wave super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Susujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, best turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan. Dan tim RRQ sudah nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Dan Keyboy mencoba untuk melakukan flanking gaming, tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas, dan itu cukup sulit untuk Keyboy bisa sneaky di arah backline. Oke, dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze. Dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke arah Savero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Susujin melihat adanya Luffy yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Susujin gak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Susujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu best turret. Oke, tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Savero juga, lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga, dan bahkan range dan Wind of Nature. Ini dia yang Malefic Gun, Malefic Roar. Oh, on the way Malefic Roar ya. Dia pengen pecahin siapapun yang dapet deh. Susujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebal-tebal banget kan. Dan di grillnya juga udah punya dominan. Dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Susujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rock aja tadi yang terselip, tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming mencoba dihindari, Medanus lagi tidak maksimal. Keyboy di depan sana berhasil menendang ke arah Toy. Masih ada Wind of Nature, tapi nampaknya Keyboy terkena Skype, sudah bahkan Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri. Alex pada buah penasih dan Kairi ter-take down. Walaupun bertukaran dengan adanya Kairi membuat para pasukan dan tim Onyx mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa, ini gak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ gak boleh kalah team fight, mereka gak boleh terwipe out karena kita tahu bagaimana one-one ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Savero. Yes, di depan sana. Hijau bangun jadi bilang utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Savero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Hijau menjadi pilihan utama. Luffy itu strong. Menang damage yang diberikan oleh seorang Toy. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan baik time. Dan Savero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Savero terlalu perkasa itu dia. Malefic Roar. Ninja is coming dan hilang. Not Susujin for this time. Flicker defensive dan Onyx
bangkit dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan. Rins juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana, tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rins ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada Kibo yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hand akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rins memiliki ke arah Feder Westek. Target utama mereka menuju ke arah player minion dan Lord juga. Kami lihat Sapero tidak boleh tumbang. Kalau Sapero tumbang ini menandakan para pasukan tim Araju mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Lord diselesaikan dengan cepat. Super minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan ambunya. Dengan Andunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari RRQ. Jadi bakal menjadi PR nantinya Dairon. Bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx di Tapi perlahan-lahan. Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan susunan itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan kanan. Karena efek imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Sapero yang bisa terbang. Target utama Petrified. Dan ada Sunflower. Dan itu dia. Hidok dengan implosive-nya. Tetap jalan ke arah Lutfi. Tapi Sapero masih coba bertahan. Dengan tidak ada Hidok di depan sana. Mereka tidak memiliki badan. Sapero berhasil men-take down Hidok. Itu dia. Karena Sapero dia punya Dissolving Flower. Walaupun memang cooldown 20 detik, tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Jauh. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ, ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack, gak perlu melulu tentang ada crossbow attack. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rins belum mendapatkan cover terhadap Sans. Itu dia imitasi yang berasal di Poppy. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rins gak punya Feder Strike, Sapero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh ter-trigger Feder Strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalin karena Lord Evil sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan T-Boy, dia bisa menarik siapapun terutama Susujin. Ini bakal bisa dipegangin antara T-Boy ataupun Lutfi. Tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya. Kalau dapetin Susujin, kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality. Memang dia punya Winter Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairon bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-case dulu. Ditarik ulur dulu, sembari mencari formasi dari kedua belah tim. Dan Toy coba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata. Delay yang dilakukan Kairi bakal membuat para pasukan tim Onyx memiliki vision yang lebih jelas. Sapero berada di garis depan sana. Pada SC tapi Idol pun coba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong. Dengan pasukan para pasukan Onyx memilih mundur ke arah belakang. Dan apakah pada SC imitasi tidak terlalu berarti. Winter Crown berhasil membuat Susujin selamat. Tapi Idol dengan implosi ini membuat Lutfi tertakedown. Pertukaran kali ini masih ada immortality. Tidak bisa berbuat banyak. Prince belikan for defensive. Tapi this is Captain Sapero speaking. Ready to take hold. Berhasil mendapatkan. Tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill. Looking for Maniac. Sepakat. Ini dia. Sapero. The rookie monster. From Onyx. Menolak. Pulang. Dan game 7 is